Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk banyak orang, energinya massal, rame-rame. Jadi tentu saja mungkin nggak selalu bisa cocok untuk semua yang nonton. Mungkin hanya beberapa orang saja atau mungkin hanya beberapa bagian dari tebaran kartu kali ini itu yang cocok untuk kalian. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya isi bacaan kali ini ya. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian resonate saja untuk kalian ya, yang cocok saja untuk kalian. Selebihnya abaikan saja kalau memang nggak cocok, anggap saja bacaan yang tidak cocok tersebut adalah energi orang lain yang juga nonton video ini ya. Oke, general reading seperti biasanya saya tidak menentukan tema ya. Saya juga tidak mengatur atau membuat konsep untuk alurnya. Kita mengalir saja dan menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Jadi apa yang terbuka di bacaan kali ini itu semuanya bukan kehendak saya, bukan pembacaan untuk pribadi, untuk dirimu saja ya, tapi ini rame-rame ya. Tema apapun yang ditunjukkan oleh semesta ya, kita ikuti saja. Oke, kita lihat temanya apa. Kita lihat temanya apa, semoga banyak yang ketarik energinya. Bisa energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, bisa energi apapun ya yang sedang kalian alami. Kita lihat. Kaset. Teman-teman, kalian ini bisa energi kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Mengingat, saling mengingat juga bisa ya, bisa keduanya, bisa kalian, bisa dia. Bisa kalian berdua ya, saling mengingat-ingat situasi atau memori di antara kalian ya. Jadi nggak bisa lupa, intinya seperti itu. Sampai saat ini pun, saat kartu ini ditarik ya, itu masih teringat, masih mengingat ya, masih mengingat dan ingat terus. Lagi fasenya teringat. Oke, kita lihat batu mata. Ini adalah energi yang sering dan terus-menerus. Kalau di Lenormand itu energi cambuk atau pecut ya. Persisten, repetitif, jadi berulang kali. Sering mengingat ya. Ini saya lebih kepada seseorang yang mengingat kalian ya. Teringat dan terus-menerus. Sifatnya seperti itu. Kalau memang ini justru kalian, ya mungkin memang bacaan ini yang ketarik adalah energimu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ceritanya. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau salam-salam, mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kalau kalian nggak kelihatan kartunya bisa di zoom ya, bisa digedein ya. Terima kasih yang sudah subscribe, berkat kalian saya bisa sampai di titik ini ya. Semoga berkah juga untuk kalian dan untuk kalian yang baru saja menemukan video ini ya. Saya ucapkan selamat bergabung ya. Salam kenal dari saya Julie Hakim. Ya. Teman-teman, untuk kalian yang tiba-tiba menemukan video ini secara kebetulan, tidak ada yang kebetulan ya. Saya kira itu mungkin memang diarahkan oleh semesta untuk menonton video ini karena memang ada sesuatu yang penting untuk kalian yang ingin disampaikan semesta melalui kartu tarot saya. Oke. Oke, kita lihat ya kisahnya seperti apa ini. Kenapa ingat terus? Ada kisah apa di antara kalian? Ada kisah apa di antara kalian? Ada kisah apa di antara kalian? Oke, Twin Flames. Kalian terhubung dengan kisah Twin Flames ya. Ada koneksi jiwa, koneksi batin secara Twin Flames ya. Dimana kalian itu memang melengkapi satu sama lain ya, seperti satu jiwa yang terpisah ya. Ada energi yin dan yang ya. Jadi kalian itu saling melengkapi satu sama lain dan di sini mungkin ada yang bersatu, ada yang tidak ya. Kenapa saya kok tremor ya? Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita lihat kisahnya.
self indulgence. Teman-teman, kisah ini ya, apalagi teringat, ini bisa juga kalian ini ya. Saya tadi kan memfokuskan untuk seseorang ya yang berdealing dengan kalian. Tapi di sini ternyata saya lihat ya bahwa banyak juga dari kalian yang teringat terhadap seseorang dan sulit untuk bisa melupakan. Dan itu terus-menerus. Ini sangat menyiksa kalau memang situasi kondisinya tidak mendukung ya. Situasi kondisinya mungkin tidak apa ya? Tidak kondusif ya, tidak kondusif seperti itu. Di sini entah kalian, entah dia ya. Saya melihatnya sedang fokus kepada diri sendiri ya. Tapi tetap ingat, selalu teringat, bukan tetap ingat tapi selalu teringat dan terus-menerus teringat. Padahal mungkin ada ya di sini karena fokus on self worth, time to heal, shadow work, self appreciation. Saya melihat sudah berusaha untuk melupakan, lebih fokus kepada diri sendiri, menyibukkan diri dengan mungkin pekerjaan, hobi dan lain sebagainya ya. Tapi masih tetap saja teringat. Lagi ya, saya lihat ya. Ada kisah apa? Oke. Beberapa mungkin memang sudah terikat secara bukan hanya batin tapi secara komitmen ya. Ada yang sudah bertunangan atau bahkan ada yang sudah menikah. Atau di sini ada janji-janji untuk di antara kalian hubungan yang sangat serius ya, menuju ke arah yang lebih serius lagi, mungkin ke arah yang berkomitmen. Lanjut ya. Addiction. Aduh. Saya merasakan berat sekali untuk yang teringat seseorang dengan energi twin flame, berusaha untuk fokus ke diri sendiri tapi sulit sekali. Ini energinya berat ya, berat, menyiksa. Dan di sini addiction ya. Berusaha untuk fokus pada dirinya sendiri, mengalihkan perhatian, fokusnya kepada hal yang lain, tetapi masih terus teringat dan teringat kepada seseorang. Enggak, Bunda, itu bukan aku. Mungkin si dia, ya. Mungkin si dia. Di sini, ya, kenapa seperti itu? Sekilas saya melihatnya ya. Karena ada adiksi atau kecanduan atau ketergantungan. Bisa salah satu, bisa keduanya. Saling tergantung. Ada obsesi, ya, yang sifatnya posesif, controlling. Jadi ingin minimal ingin memiliki hatinya, ingin mendapatkan perhatiannya, ya. Jadi kalau memang salah satu kurang memperhatikan yang lainnya, ya, di sini sangat menyiksa, ya. Sementara melupakan nggak bisa. Oke, I like you, teman-teman. Kalian saling menyayangi. Waduh, ada beberapa yang memang sudah putus. Ada yang hubungannya jeda, ada yang diem-dieman, ada yang salah satu mengabaikan atau dua-duanya sama-sama cuek-cuekan. Ya. Aduh. Di sini saya melihat ya, salah satu ada yang masih ingin menemui sebenarnya. Atau ada yang pingin lepas tapi masih ketemu-ketemu aja. Karena di sini ada yang memang terikat dalam pernikahan. Ya, kalau pernikahan mau lari gimana, mau cerai itu bukan hal yang baik. Ya, itu bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Kemudian di sini relationship is over. Di sini break up, separation, stop the pattern. Ada banyak ya, banyak, nggak cuma sedikit yang nonton ini. Itu yang sudah berpisah atau diem-dieman, pokoknya hubungannya nggak bagus ya. Ada yang sudah menjauh, ada yang jeda, ada yang lama tak berkomunikasi, ada yang cuek-cuekan. Oke. Di sini sebenarnya ya, salah satu atau keduanya ya. Sangat mencintai,
dalam, sangat dalam. Berat sekali loh saya merasakan. Oke. Jadi ceritanya itu ya teman-teman, saya nggak mau berpanjang-panjang ya. Saya berat sekali energinya. Punggung, pundak, kepala saya berat ya. Sampai sini adakah dari kalian yang cocok? Silakan tulis di komentar ya. Teman-teman, untuk kalian yang baru saja gabung, ya, jangan lupa di-subscribe ya dan dukung channel ini dengan like, share, komen, juga bunyikan tanda loncengnya. Yang belum ya, yang sudah terima kasih. Teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih juga ya. Terima kasih banyak untuk netizen saya yang mengirimkan ini ya. Yang mengirimkan apa ini? Akrilik ini ya, dicetak dengan sepenuh hati, dikirimkan ke saya. Terima kasih sekali. Maka dari itu mungkin akan saya cantumkan linknya ya di bawah, bukan link ya, nomor WA-nya orangnya ya. Untuk kalian yang ingin membuat seperti ini, bisa berbagai macam model rupanya ya. Nanti bisa langsung kontak ya yang bersangkutan. Nanti saya cantumkan. Gak cuman ini yang dikirimkan ya. Terima kasih, semoga barokah ya. Gak cuman ini loh yang dikirimkan ke saya. Saya ambilkan lagi ya. Saya tunjukkan. Bagus banget. Tara, ini tumbler ya. Bagus banget kan? Nah, ini digrafir loh. Ini bukan tempelan. Di print, digrafir. Nah, ini. Terima kasih banyak untuk yang dari Jakarta Timur ya. Saya nggak sebut namanya, tapi nanti ada di bawah video ini di deskripsinya kalau kalian ingin pesan yang seperti ini ya. Ini bentuk apresiasi ya. Jadi saya juga mengapresiasinya dengan sepenuh hati juga. Oke. Lanjut ya teman-teman untuk melihat kisah energi ya. Energi masing-masing dari kalian ya. Sebelah kiri dan kanan ya. Silakan kalian sesuaikan, kalian yang kiri atau yang kanan, atau mungkin terbalik, kalian yang kanan atau yang kiri ya. Kita lihat ya. Yuk. Oke, supaya imbang saya kasih dupa. Saya taruh sini supaya imbang. Ya. Oke. Oke. Kita lihat ya. Energi kiri dan kanan. Kita lihat yang kiri terlebih dahulu. Oke. Yang kiri dulu ya. Oke. Saya ambil 3. Maaf kejeda ya. Oke. Yang kiri dulu. Energi yang kiri. Oke. Oke, saya lihat bottomnya ya. Di sini saya melihat orang yang kiri ini, saya nggak tahu ya. Orangnya itu entah sudah menikah ya, atau pernah menikah ya, atau kemungkinan yang ketiga bisa banyak ya, karena ini energi energi general ya. Jadi yang muncul semuanya saya bacakan ya. Yang ketarik energinya, silakan kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja. Oke. Di sini saya melihat orang ini ya, ada yang suka senang-senang sih ya. Semua orang suka ya senang-senang ya, versi dirinya sendiri. Tapi saya lihat orang ini memang ini Two of Cups ya, dan di sini Three of Cups ya. Orang ini mungkin masuk hubungan bersama dirimu adalah cinta bersegi-segi. Ya. Orang ini entah sebelumnya ya atau saat ini dengan kalian itu
punya hubungan bersegi-segi, ya. Dan di sini orang ini saya lihat ya, tidak nyaman dengan hubungannya yang berkomitmen. Mohon maaf ya, saya tidak mau bela manapun ya. Bela manapun tidak, saya berusaha membaca energi yang apa adanya ditunjukkan oleh semesta, ini bukan kemauan saya ya. Kemudian di sini saya lihat orang ini seperti pergi dari hubungan dengan seseorang kemudian menuju dirimu. Ya. Atau mungkin ya teman-teman, bisa juga energi ketiga itu bukan hanya orang ketiga, bisa juga keluarga, bisa juga pekerjaan atau apapun ya. Yang jelas orang yang kiri ini ya mencari ya, saya melihatnya ini lebih ke dia. Ya, lebih ke dia. Tapi saya juga nggak yakin ini. Ini energi orang ini, saya kok kasihan ya. Saya merasakan itu kasihan, dia itu tidak bahagia gitu loh. Dia tidak pernah bahagia dalam hubungan. Ya, yang dia inginkan itu keharmonisasian, ya. Dan ini saya lihatnya ya, satu sama lain ya, atau ini bisa kalian bisa dia kan ya. Ini dengan pihak yang kanan saya lihat, saya merasakan dengan pihak yang terhubung ini ya. Itu cintanya sangat besar. Cintanya sangat besar, ya. Oke. Saya juga melihat di sini energinya dia sangat perlu bantuan, sangat perlu dukungan dari yang kanan. Mana energinya twin flame, ya, biasa disupport oleh yang kanan. Tanpa yang kanan, betapa timpangnya kehidupan dia, nggak stabil. Maka dari itu dia selalu teringat. Ya saya nggak tahu mana yang mendiamkan, mana yang memutuskan, ya. Cuman di sini energinya sakit semua dari tadi. Padahal saya tuh hari ini pengennya seneng ya, karena saya punya sesuatu yang ditunjukkan ya, yang baru ini, ya. Julie Hakim ini tulisan ini loh, kan bagus ya. Tapi kenapa energi yang ketarik berat sekali? Fokus ke kartunya ya teman-teman, nggak usah fokus ke dupanya. Banyak yang fokus ke dupanya. Siapa energi sebelah kanan? Oke. Kalian ini sudah lama secara entah secara batin seperti ditakdirkan gitu loh. Ini berat loh energinya, lebay ya aku ya. Lebay banget ya. Tapi memang iya. Kalian mungkin sudah mengenal satu sama lain ya. Sudah sejak lama. Ini saya lebih ke cenderung, mohon maaf ya, saya bacanya agak pelan-pelan ini. Karena berat memang energinya. Saya merasakan ya, sepertinya ya kalian itu dulunya kenal ya, nggak tahu punya hubungan apa, bisa pertemanan, bisa apapun ya. Kemudian orang ini mungkin ya, atau salah satu dari kalian itu membuat komitmen dengan orang lain ya. Terus kemudian ketemu lagi karena di sini ada kenangan masa lalu ya. Ada juga kenangan masa lalu yang memang hubungan kalian itu cinta lama ya, ketemu lagi. Yang kanan nggak kalah galaunya ya, nggak kalah sedihnya energinya. Oke. Teman-teman, kenapa sih energinya gini? Saya melihat yang kanan. Itu energinya juga sering diperlakukan tidak adil dalam hubungan, ya. Kemudian semoga ya, ini bukan karena yang sebelah kiri ini ya. Mungkin ini bisa sama-sama sudah punya pasangan, ini saya lihatnya. Ya. Tapi di sini kenangan masa lalu yang nggak bisa hilang.
Oke, saya di sini bisa merasakan ya, yang sebelah kanan itu ada luka batin yang dalam karena hubungan asmara sehingga ya selalu kayak trauma itu terbawa terus sehingga kalau eh, saat menjalin hubungan selalu takut, khawatir ya, akhirnya jatuhnya toksik, jatuhnya kayak orang kecanduan ya, takut ditinggalkan ya. Bentar. Pernah diperlakukan tidak adil banget yang kanan ya, oleh orang masa lalunya, bisa juga oleh yang kiri. Silakan kalian ambil bagian yang resonate saja ya, karena campur-campur ini. Lama ngambil kartunya, iya memang. Karena ini biar semesta aja yang menunjukkan. Gak saya ambil pakai tangan saya. Oke. Yang kanan sungguh kesepian. Kesepian. Kesepian sekali energinya. Kok berat-berat gini sih teman-teman? Aduh. Depresi. Sakit. Bentar ya, saya mau berhenti dulu ya. Teman-teman, ya, yang kanan ini pernah trauma, ya. Saya nggak tahu ini terjadi lagi dengan yang kiri kayaknya, ya. Sehingga sungguh menyakitkan bagi yang kanan terhubung dengan cerita ini, melepaskan sulit juga, ya. Saya melihat orang yang kanan kalau sudah senang sama seseorang, ya, memang sulit, ya. Ini karakter, ya. Sebenarnya yang membuat sulit apa sih untuk bisa kok selalu teringat ya, dan itu sering banget teringatnya. Saya melihat karena mungkin yang kiri ya, yang kiri ini juga menorehkan luka ya, walaupun saya lihat yang kiri tidak bermaksud ya, tidak bermaksud. Cuman karena mungkin keterbatasan yang kiri. Saya hari ini nggak mau ambil banyak kartu ya, tapi dengan kartu-kartu yang ada ini maknanya sangat dalam soalnya, sangat luas. Sehingga saya nggak perlu ngambil kartu banyak-banyak, ini saja ya. Kalau memang perlu saya tambah. Jadi ceritanya seperti itu, energi masing-masing dari kalian. Coba saya lihat koneksinya ya. Saya lihat koneksi energinya. Dupa saya sudah habis. Oke. 9 of Wands, beban, lelah. 7. Karena terbatas. Hubungan yang keterbatasan. Oke. Bentar ya. Karena energinya luar biasa, saya nariknya ini berat sekali. Bentar saya pause dulu. Oke. Teman-teman kalian lihat bintang ini kok kayaknya gerak-gerak ya. Padahal ini cuma gambar gini loh. Kenapa di sini kalau ditaruh sini gerak-gerak ya? Nggak tahu wes. Lanjut ya. Teman-teman gini ya. Mohon maaf kalau memang ini bacaannya tidak menyenangkan untuk kalian sebelumnya ya. Tapi ini saya merasakan dengan sangat kuat energinya seperti ini. Mohon maaf ya sebelumnya. Bisa kalian sesuaikan, kalau memang nggak sesuai ya jangan ya, berarti bacaan ini bukan untukmu. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Gini ya, saya merasakan ya, sebelah kiri ini punya pasangan ya, ini kartunya, ada ikatan, ada komitmen ya. Oke.
Kalian bisa pause ya kalau pengen jelas. Orang yang kiri ini punya pasangan tapi tidak bahagia, teman-teman. Ya. Dan orang ini karena energinya itu berat ya. Di sini berat sebenarnya ya. Di sini sebenarnya nyaman, tapi juga berat karena hubungan cinta segitiga. Kenapa saya bilang cinta segitiga? Karena di sini ada ini. Dan energinya twin flames. Ya. Three of Cups. Dan energinya twin flames. Sangat melekat. Twin flames itu berat ya. Bisa bersatu, bisa tidak. Dan di sini sebenarnya orang ini seperti kalau di awal mungkin tampaknya seperti ini pelampiasan ya, mau lari dari ketidakbahagiaannya di sini. Tapi saya rasakan tidak, karena di sini ada Two of Cups. Ya. Benar-benar cinta sama yang kanan. Tapi nggak bisa, teman-teman, ya. Memang berat di sini. Di sini pun juga berat. Karena apa? Karena di sini pasti halangannya besar. Seven of Wands, ya. Halangan itu terus-menerus loh, teman-teman, ya. Ini tanpa ini ingat terus, ya. Begitu pula dengan ini, teman-teman. Ini berusaha, ya, yang kanan ini berusaha untuk tidak kecanduan, tidak ketergantungan sama ini, ya. Maka dari itu sudah dicoba mungkin dengan shadow work, ya. Menyibukkan diri dengan pekerjaan, hobi atau apapun, ya. Time to heal, ya, berusaha untuk healing. Supaya apa? Tidak ada orang yang ingin masuk sebagai orang ketiga, ya. Saya nggak tahu ini orang ketiga atau keberapa ya, silakan kalian sesuaikan. Yang jelas energinya seperti itu. Ini sebenarnya tidak muluk-muluk kok maunya, ya. Mungkin ada beberapa yang ingin memiliki, walaupun tidak sepenuhnya, tapi ingin kepastian lebihnya seperti itu. Kepastian perasaan, kepastian tindakan, ya. Walaupun tidak kemudian minta dinikahin, enggak juga, ya. Di sini saya merasakan di sini lebih banyak feminin, mohon maaf kalau memang, woi ini saya laki-laki, ya nggak tahu ya, energinya cuman ini yang ditunjukkan semesta, ya. Mohon maaf kalau memang nggak cocok untuk kalian, karena ini general. Di sini rupanya terhubung dengan orang ini memang punya kenangan, entah masa kecil, pernah ketemu, masa sekolah, mungkin temenan, mungkin pernah bertetangga, ya. Saya merasakan di sini, mungkin juga dulunya punya ada beberapa ya, nggak semuanya. Memang punya hubungan asmara mungkin sama yang ini, mungkin kemudian ini menikah sama orang lain atau ini pernah menjanjikan menikah tapi tidak jadi, ya. Di sini ada patah hati, depresi, stres, ya. Karena apa? Karena mungkin hubungan dengan yang ini. Bisa juga karena hubungan dengan orang lain terbawa dengan hubungan ini. Ya. Di sini seperti yang saya bilang tadi, yang kanan ini tidak muluk-muluk, mungkin hanya ingin kepastian. Kedua, ingin paling tidak ada effort yang nyata lah ya, tindakan nyata ya, perlakuan yang layak lah ya. Karena di sini ada self worth. Mungkin ada perlakuan yang ini tidak dianggap oleh yang kanan, tidak terlalu menghargai perasaan atau seakan-akan tidak dianggap atau tidak, ya kalau tidak dijadikan prioritas wajar kalau memang cinta bersegi, ya. Dan di sini Nine of Cups, sering ditinggal sendiri, sering menunggu, sering merasa kesepian tanpa ini, ya. Mungkin ya, ini adalah satu situasi kondisi, ya, cerita kehidupan yang memang tidak diinginkan sebenarnya. Ya, tapi setiap orang itu kita nggak pernah tahu ya cerita hidup kita mau dibawa kemana ya. Kita memang punya hak untuk memilih ya, tapi kadang-kadang ada situasi kondisi memang kita nggak kayak nyemplung aja nggak bisa memilih ya. Dan untuk lepas dari situasi kondisi tersebut memang tidak mudah dan dibutuhkan perjuangan, teman-teman. Saya tidak menjudge ya, saya harap kalian juga bijak, tidak menjudge orang yang masuk ke dalam cerita yang seperti ini ya.
Saya merasakan memang ini tidak sebenarnya kalau orang ya punya prinsip yang benar, lurus ya, tidak akan neko-neko, ya benar, itu idealnya. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Terkadang jalan hidup membawa ke arah yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kenapa saya bilang ini sangat berat. Berat sekali. Ya. Ingin melupakan, ya. Tapi ini tidak bisa. Ini juga tidak bisa melupakan. Energinya twin flame. Walaupun ini terpisah seperti yang di awal saya bilang, ya. Mungkin juga sudah berkali-kali diusahakan. Ini hubungan gak baik, jangan. Takut karma, ya. Mau dibawa kemana juga, gak jelas, ya. Tapi secara batin, nyangkut, lekat, ya. Kita cek, ya. Kita cek perasaan yang kiri kepada yang kanan dan kanan kepada yang kiri. Apa yang dirasakan, bukan perasaannya ya. Apa yang dirasakan. Kalau perasaan lebih kepada sayang atau enggak ya. Tapi apa yang dirasakan, kita lihat ya. Apa yang dirasakan, hurt. Kelihatan sekali saya mau shuffle, hurt, patah hati. Yang kiri sedih, yang kanan sedih. Ya. Saya merasakan dari tadi seperti itu. Five of Pentacles, Five of Cups. Ini lebih depresi. Ya. Apa yang dirasakan oleh yang kiri di situasi seperti ini? Dan apa yang dirasakan terhadap energi yang kanan ya? Bakalan lama ini bacaannya. House. Rasanya sangat nyaman, seperti rumah. Hai kau kanan, katanya yang kiri, kamu itu kayak rumah buatku. Bukan tempat singgah ya, tapi tempat aku pulang rasanya. Kamu memberikan kedamaian, kau memberikan rasa nyaman untukku. Dan di sini kalau bisa dikatakan ya, seandainya pun bisa, Three of Cups ya, aku ingin berumah tangga denganmu. Andai memungkinkan, tapi mungkin nggak bisa. Lanjut ya. Apa yang dirasa oleh yang kiri? Buka sendiri ya, 2. Gimana nih? Perasaanku kepadamu itu besar ya. Yang kubutuhkan hanya kamu. Five of Pentacles ya. Perasaannya besar sama yang kanan. Harapanku kamu. Tapi ini clouds. Clouds itu awan. Awan itu menutupi matahari, menutupi hal-hal yang di langit ya. Hal-hal yang di langit itu seperti bintang, harapan. Tapi energinya tertutup ya. Jadi memang tidak bisa, karena apa? Terhalang juga dengan awan-awan ini. Tidak bisa straight to the point, straight to, nggak bisa. Ya, nggak bisa langsungan. Sebenarnya kalau dikaitkan sama Engagement Ring, seandainya bisa ya, aku menikah denganmu. Ini Five of Pentacles itu lebih kepada tempat bersandar, dukungan. Saya mungkin merasanya salah memilih pasangan. Harusnya denganmu, hai kanan. Pertanyaannya tadi kan ya, bagaimana, apa yang dirasa sebelah kiri pada yang kanan. Harapanku besar sama kamu untuk bisa berumah tangga. Sebagian seperti itu. Bila memungkinkan, kita harus tetap pakai logika ya. Harus realistis juga ya, disesuaikan dengan hal-hal yang nyata ya. Ini hanya bacaan energi, bisa benar bisa salah, bisa tepat bisa meleset ya. Tapi ini yang ditunjukkan semesta kepada saya, yang diamanahkan semesta untuk disampaikan ya. Jadi tolong bijak, berkomentar juga bijak ya. Saya cukup berhati-hati dalam hal ini ya, bacaan kali ini. Dan saya harap kalian bisa memahami.
Saya ingin menjalin hubungan, Two of Cups ya, bersamamu. Ini energinya kenceng banget ya. Hati walaupun terbalik ya, perasaannya besar sama yang ini. Ada kesedihan, ada dong, ada. Lanjut ya. Ada beberapa di sini yang nonton ini, yang resonate. Saya merasakan kalian nangis nonton ini. Kok kalian, saya itu loh juga ngerasain rasanya berat sekali. Yang kanan, apa yang dirasa dalam hubungan ini? Ini tak ambil ini ya. Nanti saya bacakan ini. Koneksinya ini. Oke. Setiap tarot reader punya cara atau konsep pembacaan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi itu bebas, terserah. Kalian tinggal nonton, yang suka likes, yang nggak suka ya sudah ya. Kita lihat energi yang kanan. Apa yang dirasa? Bird itu energi kabar, energi hubungan. Kalian itu kalau komunikasi cocok segala sesuatunya. Yang kanan merasa aku cocok ya, nyambung sama kamu. Mungkin karena kita punya masa lalu atau mungkin dibesarkan di lingkungan yang sama, mungkin pernah sekolah di lingkungan yang sama ya. Aku ingin membebaskan diri dari energi kemelekatan sama yang kiri ya. Tapi kenapa ya? Susah. Karena apa? Mungkin kita ada di circle yang sama. Dan kabar atau informasi-informasi tanpa aku cari pun ada. Itu membuat semakin susah untuk bisa melupakan. Karena yang ini pengennya lepas. Karena apa? Ya mungkin karena hubungannya nggak bagus. Ya, nggak boleh. Di luar jalur. Ya. Dan mungkin ada ketidakadilan. Walaupun di sini sama-sama sayang, tapi kan situasi kondisi bisa berbeda-beda ya. Yang kanan sama yang kiri berbeda. Lanjut ya. Bisa situasi kondisi emosional ya, keluarga atau faktor-faktor lainnya ya. Ada perbedaan. Oke, lanjut. Nih apa nih? Ship. Seakan-akan aku ingin menjauh, tapi energiku selalu tertarik terus. Ring. Wis, ya. Teman-teman, ya. Mountain, clouds sama ya. Ini kalau ini ya, mountain dan clouds. Halangannya, perasaannya itu benar-benar terhalang banget kalau ini. Kalau ini halangannya mungkin nggak begitu besar ke ini ya. Saya rasakan ini lebih banyak feminin. Ya, ini lebih banyak maskulin. Walaupun ya, kalau ini juga feminin ya. Ini lebih besar femininnya. Kalau ini saya nggak lihat ya, maskulin. Iya maskulin. Ini maskulin, ini feminin. Ya, saya merasakan imbang sih ya. Ini lebih banyak feminin sih. Kalau saya lihat ya teman-teman ya, energi yang kanan itu feminin, nggak selalu cewek. Feminin itu nggak selalu cewek ya, bisa juga cowok ya. Karena tarot itu tidak mengenal cowok, cewek, laki, perempuan nggak ya, tapi divine feminin dan maskulin, dan setiap orang punya sisi keduanya itu ya. Terkadang mana yang dominan ya. Saya lihat di sini pun kayaknya ada ya yang sudah punya pasangan juga, beberapa, nggak semuanya ya. Di sini hubungan ini mungkin dulu dirasa ya hanya iseng, hanya sesaat, ternyata nggak berkelanjutan, tapi ternyata membentur gunung ya. Sehingga ini sangat menyakitkan. Ingin menarik ya, tapi nggak bisa. Nah ini bottomnya ya. Kalau ini koneksinya, side ya. Ini masih cinta, ini memutuskan. Side dipotong, pengennya memotong kemelekatan twin flames ya.
Karena ini mungkin menyadari, saya takut karma, saya nggak mau menghancurkan kehidupannya ini ya gitu. Tapi ini cinta. Tapi cinta, oke. Energinya ini dalam berkomunikasi sering berubah, teman-teman. Stork, ya, kartu perubahan, letter, komunikasi. Sehingga ini mungkin dirasa kayak curang ya. Sebenarnya bukan curang, kalau memang punya pasang akan sulit ya. Ini ingin mengayomi, ingin merengkuh. Beberapa di sini mungkin badannya besar ya. Tapi mungkin keterbatasan. Jadi kalau saya simpulkan teman-teman ya, yang kiri ini bukan dolim sama yang kanan ya. Tapi memang situasi kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa total atau lebih banyak, bisanya terbatas ya. Sementara yang ini mungkin sudah nggak sanggup dengan hubungan seperti ini, sangat menyakitkan ya. Inginnya pergi. Beberapa yang sudah punya pasangan di sini ingin menyelamatkan kehidupannya dengan pasangannya, nggak mau merusak karena ada ini ya. Tapi selalu ketarik dan ketarik. Ini hubungan dengan pasangan seperti apa? Sebenarnya di sini nggak terlalu tampak ya, cuman sering kesepian saya lihat. Itu aja sih. Sama sebenarnya dengan ini. Tapi ini lebih kepada menemukan tidak menemukan kebahagiaan atau tidak menemukan apa yang ada di sini. Sehingga ini merasakan nyaman dengan ini. Paham ya sampai sini ya? Cuman bahas gini aja loh sudah 40 menit lebih ya. Bukan saya mau memperpanjang, kalau kalian mengikuti dengan seksama ya. Apalagi kalau yang cocok ya, yang ketarik energinya terbaca di sini ya. Kalau yang nggak terbaca pasti merasa ini nggak asik ya. Terlalu bertele-tele, banyak omong lah. Ya wis sembuh lah. Pokoknya saya berusaha apa yang saya rasakan sesuai dengan intuisi saya ya, kemampuan saya dan ilmu tarot saya. Ini ya. Suka monggo, nggak suka nggak popo ya. Saya apa adanya saja. Yang suka jangan lupa di-subscribe. Oke? Terus gimana dong Bunda hubungan ini? Kalau yang kanan ya, saya pengen lepas tapi kok nggak bisa. Memang sulit teman-teman. Ya, saya rasakan. Yang kiri mau ngotot kok masih ada hubungan dengan orang lain ya, tapi cintanya besar. Terus gimana hubungan ini ya? Buntu Bunda ya, buntu. Kita lihat yuk langsung ke kalau ini ya maunya ya. Coba saya lihat adakah planning ya. Planning itu rencana ya. Bisa terwujud bisa enggak juga ya. Tapi apa sih sebenarnya? Kalau saya melihatnya ya, dia memang punya rencana dan tujuan sebenarnya ya. Untuk menikahi, untuk serius. Tapi mungkin kalau apalagi ini punya pasangan kan aneh ya. Itu sesuatu yang bukan mustahil, bisa saja. Tapi kan membuat apa ya? Permasalahan-permasalahan yang rumit gitu loh. Nggak semudah itu. Ya, kita harus logis juga. Kalau ini saya merasakan ada keseriusan. Karena nggak ingin ditinggal. Karena ini sangat membutuhkan ini. Sementara ini lelah. Sudah bukan ini nggak mau, tapi bukan berarti nggak cinta ya. Cinta. Justru ini malah sebenarnya terobsesi. Ini lebih ke membatasi dirinya. Mengontrol dirinya. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Padahal juga berat karena sering teringat. Ini juga. Ini rumit loh. Kalau orang bilang ya, biasanya gini, makanya jangan main-main kalau memang sudah punya pasangan ya jangan neko-neko. Iya itu memang benar ya. Tapi cerita kayak gini kadang-kadang nggak bisa dihindari loh. Ya, makanya jangan main-main ya. Memang ya, kalau ditarik ke belakang ya, memang mungkin itu adalah kesalahan. Sama-sama salah. Satu mengetuk pintu, satu membukakan ya. Coba diketuk sampai digedor ya, kecuali didobrak ya. Ya pintunya akan buka ya. Tapi kalau dikunci terus ya, masih diketuk ya, walaupun diketuk-ketuk ya, nggak akan dibuka ya nggak akan terjadi mungkin ya. Tapi ya mungkin ini sudah terjadi. Saya kan tidak melihat yang belum terjadi ya. Saya hanya melihat yang sudah terjadi atau sedang terjadi saja. Oke? Terus gimana dong Bunda? Cepetan, gimana solusinya? Sebenarnya solusi itu dari diri sendiri. Kalau dari saya ya, semua itu butuh perjuangan. Ya. Dulu kenapa bisa nyemplung ya? Tidak usah dipertanyakan. Tapi bagaimana sekarang solusinya supaya bisa
kembali di jalur yang benar. Itu aja ya. Bagaimana caranya? Pakai aturan-aturan yang sudah berlaku ya. Sakit bunda ya, nggak mampu saya. Usaha kalau mau ya usaha, berjuang. Sakit semua pasti ya. Tapi mungkin di sakit itu ada sesuatu atau ada banyak hal ya yang diberikan oleh semesta untuk mendewasakan, untuk membangun jiwa, untuk memberikan pembelajaran yang amat sangat baik pastinya ya, melalui cerita yang mungkin ceritanya buruk sih ya, nggak bagus ya, nggak benar. Ya, coba kita lihat ya. Ini tujuannya apa? Kalau tujuannya saya lihat ya dari sini ingin serius. Coba kita lihat. Adakah planning? Kenapa sih Bunda kok banyak ngomong terus tidak tertata? Iya, memang ya. Karena kadang-kadang energi kalau di saya ya, rasanya ya, secara intuisi tiba-tiba datang ya energi itu. Saya bingung menyampaikannya. Secara saya juga nggak pinter ngomong sebenarnya. Sudah nggak pinter ngomong, nggak pinter bahasa Indonesia, medok pisan ya. Kenapa jadi tarot reader lah ya itu? Kenapa jadi tarot reader? Kecemplung juga saya nih. Kita lihat ya, apa sih rencana atau planning sebenarnya ya? Atau tujuan lah ya. Bisa diwujudkan, bisa tidak. Kadang pengen diwujudkan tapi tidak terwujud karena tidak mendapatkan izin dari Tuhan, dari semesta. Bisa juga. Nggak mau ya. Saya cuma ambil satu dulu. Satu. New love. Ya. Tujuannya membangun cinta lagi baru dengan ini. Ini saya merasakan berarti ya. Mungkin memang saya nggak tahu dia ingin melepaskan yang lama, ingin sama yang kanan. Ya, seperti yang saya bilang tadi sudah punya komitmen ya. Atau menambah ya. Ini tetap menambah. Itu. Jadi intinya ya tidak ingin melepas. Addiction. Ini addiction. Ini addiction. Addiction. Oke? Sama-sama sebenarnya. Oke? Jadi di sini tujuannya saya harus sama kamu. Ya, memperbarui lagi cintaku sama kamu. Chemistry. Ya, nggak bisa lepas ini. Tujuannya mendapatkan ini. Oke? Kalau yang kanan, planningnya apa? Ini nggak nyambung teman-teman koneksinya. Ini cinta, ini gini, ingin memutuskan. Yang ini merasa berat ya. Sudah berat memperjuangkannya, tapi ini membatasi. Tapi sebenarnya secara energi sama-sama saling mencintai dan sama-sama saling tidak bisa melupakan. Tujuan retreat, menarik diri. It's time to disconnect from the world. Ingin menarik diri. Ada di sini yang kanan memang sudah ngilang, ya, tapi masih ingat. Ini kecarian, ingin mendapatkan. Tujuannya apa? Nguber. Oke, rencananya itu. Ini tetap menarik diri. Oke, lanjut ya. Retreat. Coba. Supaya jelas. Ya, baca ya. Oke. Ulah bikin. Lanjut. Apa planningnya? Ini butuh bantuan. Ya. Dia mungkin akan entah curhat, entah ke psikiater karena ya psikolog. Karena apa? Di sini depresi, ya. Mungkin curhat ke temennya atau apa. Butuh bantuan orang yang kanan. Rencananya adalah menyembuhkan diri, ya. Let your friends help you. Butuh bantuan, ya. Ingin menyembuhkan diri. Menarik diri. Dari menarik diri ini bukan senang ya, tapi susah, ya. Sedih. Lanjut ya. Ini cukup mengharukan. Kalian harus nonton. Apalagi untuk teman-teman kalian ya
yang masuk ke dalam cerita ini, kalaupun memang ini bukan kalian. Ini kok masih kelip-kelip aja ya? Coba sini tak ginikan. Loh tetap loh kelip-kelip. Kalian nggak melihat ini kelip-kelip ya? Aneh ya, padahal cuma gambar gini loh. Apanya yang kelip-kelip? Tapi kalau ditaruh kelip-kelip ya? Loh, lanjut ya. Maaf ya ke distract ya. Apa saya tak berhenti jadi tarot reader ya? Gak menyenangkan ya saya itu. Gak pinter nyampaikan. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ya. Rencananya apa? Duh, tekeknya bunyi. Nah, saya suruh berhenti berarti jadi tarot reader. Ya. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ya. Orang ini sebenarnya punya rencana, ya, menarik diri, berobat, ya. Setelah sembuh sebenarnya, ya. Setelah sembuh, dia tidak menutup diri untuk ini. Berat. Gak enak gitu loh, bukan berat ya, apa ya? Gak enak didengerin, energinya itu dirasain gak enak. Dan menyedihkan, ya, menyedihkan. Terus gimana dong Bunda? Ya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian punya keinginan wujudkanlah, nggak usah bingung ya, dan yakin. Berusahalah, berjuanglah sekuat tenaga apa yang ingin kalian dapatkan. Kalian ingin mencapai ya, nggak kanan ya nggak kiri. Tapi ya, pastikan yang ingin kalian capai itu tidak jauh-jauh dari ajaran agama. Itu paling ideal ya. Tidak jauh-jauh dari aturan hukum ya, paling tidak itu. Pak, jangan jauh-jauh dari aturan-aturan norma-norma. Nah, kalau ini kan cinta segitiga, ya kan jauh ya. Ya apakah layak hal-hal yang seperti itu diperjuangkan? Gak cari masalah, gak takut dosa, gak takut dihukum, gak takut dicemooh sama norma, sama lingkungan sekitar. Itu yang harus dipertimbangkan. Terus bagaimana dengan perasaan saya? Kan hancur. Mungkin memang semesta memasukkan kalian dalam cerita ini. Memang untuk menghancurkan hati kalian, perasaan kalian. Tapi untuk dibangkitkan dengan kesadaran yang lebih baik. Dengan versi yang lebih oke. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Apakah saya harus hancur Bunda? Satu sisi mungkin hancur secara perasaan. Tapi secara yang lainnya mungkin kalian semakin baik. Jadi apa ini yang paling penting? Nalar ya. Nalarnya harus jalan. Logikanya harus jalan. Akal sehatnya harus jalan. Itu pesan dari saya. Ya, bisa diambil bisa tidak. Pesan kedua, ya. Seperti yang saya sering sampaikan, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Jauh sama Tuhan goyang. Jangan pikir manusia itu sudah pintar, sudah kuat, sudah oke, kaya, ya. Bisa mengatasi segalanya. Maka dari itu mungkin dijatuhkan dari hal asmara mungkin yang tidak pernah disangka, ya. Sampai bisa menghancurkan kehidupan, aspek kehidupan yang lainnya. Tuhan lebih tahu bagaimana cara membangkitkan seseorang, biasanya dijatuhkan dulu di satu sisi yang dia lemah. Ya, untuk dibangkitkan. Di situ kan ada daya upaya, proses-proses untuk berjuang bangkit, ya, untuk menjadi benar di jalan Tuhan. Tuhan kasih reward, kasih hadiah. Sekarang tinggal pilihan ini, ya. Kalian mau berat sama perasaan atau berat sama Tuhan. Kenapa saya bilangnya kok terlalu ke Tuhan sih? Emang ini konten dakwah. Sekarang logika aja teman-teman. Kalau masuk ke dalam cerita yang saya ceritakan tadi, ya.
Kan itu menyalahi, ya. Bukan saya men-judge ya, menyudutkan, enggak. Logika aja, salah, iya salah. Tapi bagaimana harus menyikapinya itu aja. Ya salah ya wis biarin salah, mau gimana lagi sudah terjadi kok. Ya kan? Bagaimana caranya kembali. Itu aja sih. Kalau nggak mau kembali Bunda karena saya berat sama dia, karena dia menjanjikan gini dan gitu. Karena dia yang sudah menarik saya. Selama kita ya menyalahkan pihak lain di luar diri kita, tanpa kita menyadari bahwa apapun harus dari usaha saya ya. Itu akan berat, ya akan terus terkoneksi terus, ya akan ini kaset dan hammer terus-menerus ingat, terus-menerus tidak bisa melupakan terus. Nah itu. Caranya apa? Melepaskan dengan keikhlasan, dengan kesadaran, kepahaman bahwa mungkin memang Tuhan tidak memberikan kesempatan kalian untuk bersama. Karena mungkin jalannya tidak baik. Karena Tuhan sayang. Nggak mau Tuhan kalian nyemplung ke dalam cerita hubungan yang nggak baik untuk kalian. Nanti pertanggungan jawabnya lebih berat. Karmanya berat. Berarti Tuhan sayang. Kalian diberikan pilihan. Solusinya apa? Ya buat pilihan. Ya. Sulit. Saya nggak kuat. Minta kepada Tuhan. Minta dikuatkan. Dengan apa ya? Dengan doa. Bukan dengan dugem. Nggak ada seperti itu. Ya. Sudahkah kalian mendekatkan diri sama Tuhan, mohon petunjuk, diberikan kedamaian hati, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan kedamaian hati dan sebagainya, ya. Sudah Bunda, ya. Saya sudah 1 tahun 3 bulan sholat malam. Nggak usah dihitung, ya. Tuhan nggak pernah perhitungan, ya. Kalau memang cinta sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan itu cemburu, ya. Kenapa kau, hai manusia, mencintai makhluk ciptaanku melebihi kau mencintai aku? Mungkin bisa juga seperti itu. Berarti Tuhan cinta sama kalian, cemburu. Masuk akal nggak sih kayak gitu? Karena mungkin kalian sering melupakan Tuhan. Ditariknya lagi. Berarti Tuhan sayang. Gitu. Kok sampai ke Tuhan? Tuhan sih ini kan konten tarot bukan dakwah agama. Sorry teman-teman ya. Ngapunten sepurone sing akeh, mohon maaf ya. Karena energinya seperti ini. Ini bukan kemauan saya. Kalau saya maunya yang ringan-ringan aja. Ngapain saya berat-berat mikir, berat-berat ngomong. Saya nggak pinter ngomong. Oke, terus pesan semestanya apa? Itu dari saya ya, bisa diambil bisa tidak, ya. Bisa kalian abaikan, ya. Tapi saya mohon ya, untuk kali ini saja ya, komentar yang baik ya teman-teman ya. Karena energinya berat dan saya susah payah untuk membacakan ini ya. Saya nggak suka sebenarnya energi-energi seperti ini. Berat di saya, ya. Yang komentar buruk ya, saya doakan kembali kepadamu ya. Yang doa baik saya doakan kembali kepadamu ya. Sebenarnya nggak usah saya doakan ya, itu memang begitu ya. Nggak usah menjudge yang buruk-buruk teman-teman. Ini kalau nggak ngalamin ya, kalau saya nggak ngalamin ya, tapi kalau saya merasakan ya, ini berat banget gitu loh. Nggak kesenangan ya. Kalau ada yang menyalahkan ngapain salahnya dewe ya, salahnya mu sendiri gitu ya. Kadang-kadang segala sesuatu di luar kapasitas manusia ya teman-teman ya. Bisa juga terjadi sama kita walaupun kita itu sok lurus ya, lurus, sudah hati-hati, bisa juga jatuh kepleset, bisa. Ya. Oke. Pesan semesta ya. Pesan semesta bisa diambil bisa tidak. Terserah, monggo. Pesan dari saya juga seperti itu. If you could do anything, what would it be? Ya. Sebenarnya kalian bisa, seandainya kalian itu bisa melakukan segalanya ya. Seandainya kalian bisa mengatur cerita ini, istilahnya cerita hidup ini ya. Sebenarnya kalian juga nggak mau, ya kan? Masuk ke dalam cerita ini. The answer dwell in your heart, not in your mind ya. Jawabannya adalah di hatimu. Jadi teman-teman, kalau saya bilang ya, pikirkanlah teman-teman, jangan cari masalah, masuk ke dalam cinta segitiga ya. Wis, sudahi saja, takut karma, takut ini ya. Tapi kalau hatinya nggak mampu ya, seperti saya bilang, saya sudah terlanjur cinta, gimana nih saya sulit melepaskan. Ya kan kalau dipaksa untuk melepaskan ya, tiba-tiba dilepaskan memang sulit ya.
akan justru menghancurkan. For the heart is the gateway to the soul, ya. Karena jawabannya itu ada di dalam hatimu, bukan di dalam pikiranmu, ya. Jadi kalau hatimu masih belum bisa ya berusaha pelan-pelan, ya, mohon kekuatan lewat doa, ya, kekuatan pada Tuhan, ya. Karena saya merasakan di sini memang saling mencintai akan sulit, ya. Pengennya yang ngikutin perasaannya, karena kalau melawan perasaan sakit semua, memang iya, ya. Not your mind. For the heart is the gateway to the soul. Tapi hati itu adalah gerbangnya jiwa, ya. Jadi kalau hatinya sakit, jiwanya yo sakit itu pasti. Tapi bagaimana supaya nggak sakit jiwanya, ya? Pelan-pelan memang. Semuanya berproses. Mungkin dulu terjadinya dengan tiba-tiba dan cepat begitu saja terjadi hubungan, ya, menjalin hubungan dalam, ya, nggak dirasa ternyata sulit untuk keluar, ya. Yang penting ini adalah jaga hati ya supaya, apalagi yang sebelah kanan ya, saya rasakan kayak depresi ya dengan hubungan ini. Yang kiri juga saya tidak menutup kemungkinan juga stres sebenarnya ya. Cuman memang lebih bisa nahan ya, walaupun juga nggak karu-karuan sih, sedih. Ini energinya ini banyak yang saat ini sedang dijalani. Yang sudah berlalu ya ada ya. Jangan mikir ini ke depannya beginikah Bunda cinta segitiga saya. Nggak usah nggak usah terlalu panjang, terlalu jauh mikirnya ya. Tapi kebanyakan cinta segitiga atau cinta yang ini ya menghadirkan orang lain lah, satunya menghadirkan orang lain itu memang ribet ya. Dan hati ya itu kan gerbangnya jiwa ya. Bisa goncang hidup. Seperti ini, kisah ini menggoncangkan hidup loh. Walaupun hanya sekedar alah hubungan asmara kok bisa sampai hancur, bisa. Ini salah satunya ya. Jadi tidak ada yang salah ya. Kalau dibilang salah semua ini. Ya kanan kiri salah. Tapi di sini tidak cari salah benar ya. Tapi bagaimana cari solusi ya. Solusinya apa yang seperti saya sampaikan tadi ya. Bahwa semua itu pilihan ya, solusinya ada di diri kalian sendiri. Kalau belum bisa mengambil satu keputusan, masih bingung, mohon petunjuknya Tuhan. Mohon kekuatan sama Tuhan dan tetap nalarnya dipakai ya, akal sehatnya dipakai. Dan jangan jauh-jauh sama aturan-aturan yang berlaku. Ya, akan menyulitkan. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar, itu moto yang salah banyak yang aturan dibuat untuk dilanggar, bukan. Aturan dibuat untuk membuat kita itu lebih tertata ya ke arah yang benar, itu aja. Jadi pilihannya adalah mau benar atau salah ya. Mau baik atau buruk. Pilihannya cuma 2 ya. Nggak ada yang nanggung. Yang nanggung itu setan. Di setiap keraguan-raguan, setan berpesta pora di sana. Oke, segera tentukan pilihan teman-teman. Kalau belum bisa, semuanya prosesnya dijalani dengan cara yang benar ya. Nalarnya, akal sehatnya tetap dipakai, dikukuhkan bahwa hubungan yang jauh-jauh sama aturan-aturan yang berlaku ya. Itu akan menyebabkan masalah ya, masalah hati, jiwa, masalah yang lain-lainnya bisa melebar luas kemana-mana. Oke. Mohon maaf sebelumnya bacaan kali ini mungkin ya tidak mengenakan bagi sebagian orang ya, dan bisa membuat sedih di banyak orang kali ini ya. Kalau kalian belum subscribe, kalau kalian suka belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Kalau yang nggak suka jangan di-subscribe. Oke ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau kalian ingin pesan yang seperti itu ya, bisa hubungi kontak di bawah video ini ya. Bukan di Kak Flori ya, itu admin saya untuk personal reading. Ini kan general ya, ini kan general. Kalau rame-rame ya, kalau untuk dirimu sendiri fokus kepada permasalahanmu sendiri, itu personal, privat, pribadi ya. Dengan saya, dengan video call seperti ini. Tanyanya bisa sembarang kalir ya, semua bisa ditanyakan ya. Tapi saya hanya menyediakan 2 durasi, 15 menit dan 30 menit dengan video call WA. Caranya bagaimana? Mendaftar dulu lewat admin saya. Nulisnya daftar tarot, jangan nulis yang lain. Kalau nulis yang lain tidak ditanggapi sama admin. Karena admin dalam satu HP itu ngurusi banyak hal ya. Dan masing-masing hal itu ya, keperluan pekerjaan saya itu semua ada clue-nya ya.
Untuk proyek clue-nya apa, ya, untuk apa clue-nya apa, untuk tarot daftar tarot, ya. Jadi kalau cuman, "Hai Kak, saya mau tanya," mungkin nggak akan dijawab, ya, karena ada clue-nya. Saya sudah sering nyampaikan clue-nya adalah daftar tarot saja, jangan tulis yang lain, oke? Nanti akan dibalas bagaimana tata caranya membaca dengan saya secara langsung seperti ini. Nanti dikirimkan oleh admin saya dan itu dibaca secara seksama. Untuk kalian yang bisa secara waktu, secara, apapun ya, memenuhi rules itu, bersedia ya, silahkan lanjut untuk mendaftarkan, ya. Tapi kalau ada yang nggak cocok jamnya, karena jam saya cuma jam 3 sore sampai jam 8 malam. Saya kerja Bunda, ya berarti nggak bisa, ya. Di jam itu saya nggak bisa Bunda, ya berarti nggak bisa baca di saya, ya. Baca di tarot reader yang lain, masih banyak, bagus-bagus semuanya, ya. Oke? Jadi silahkan hubungi Kak Flori kalau mau personal reading, ketik daftar tarot lewat WA-nya, ya. Nanti tunggu balasan dari Kak Flori di jam kerja, ya, dan itu dibaca supaya paham bagaimana cara personal reading di saya. Lengkap di sana, ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah nyimak. Untuk yang ini ya, yang pesan ini nanti ada di bawahnya lagi ya. Untuk akrilik dan tumbler ya. Cetak akrilik dan tumbler ya nanti saya cantumkan WA-nya. Kalau nggak salah namanya nanti ada inisialnya G ya, G. Itu Bapak G itu yang memberikan saya ini. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Semoga berkah untuk Bapak. Sangat mengapresiasi saya juga mengapresiasi usahanya, baru buka usaha ini, saya sangat salut ya. Dulunya ini, klien saya lama ya, terima kasih banyak, semoga berkah ya. Oke, yang mau ke Pak G nanti saya kasih nomor WA-nya Pak G juga untuk pemesanan tumbler dan akrilik. Terima kasih, semoga bacaan ini manfaat positif sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video ini ya. Baik buruknya video ini ya atau mungkin apapun yang ada di video ini bukan rekayasa saya, bukan keinginan saya. Apa yang saya sampaikan mengalir begitu saja. Saya serahkan semuanya kepada semesta, suka di-likes ya, nggak suka nggak usah di-likes ya. Dan saya mohon ya, untuk kali ini saja, komentar yang baik ya, supaya kembali ke kalian juga baik, oke? Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.